Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kaifa halukum anak-anakku semua siswa kelas 4B rahimakumullah. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya dan terus semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini di pembelajaran PJOK kita memasuki KD yang baru yaitu KD 3.3. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita sudah menyelesaikan 2 KD ya, yaitu memahami variasi gerak dasar dalam permainan bola besar dan di KD 3.2 memahami variasi gerak dasar dalam permainan bola kecil. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari variasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan atau olahraga yang dimodifikasi dan atau olahraga tradisional. Nah, ini di KD 3.3. Dan pada kesempatan kali ini di pembelajaran KD 3.3 apa saja yang akan dipelajari? Nah, maka ini ada peta konsep pembelajarannya ya. Jadi di KD 3.3 ini kita akan mempelajari yang pertama variasi gerak dasar berjalan. Kemudian variasi gerak dasar berlari, kemudian variasi gerak dasar lompat dan variasi gerak dasar lempar. Nah, ini yang akan kita pelajari di KD 3.3. Dan perlu kalian ketahui bahwa jalan, lari, lompat, dan lempar itu disebut dengan atletik. Ya, jadi atletik itu istilahnya jalan, lari, lompat, dan lempar. Itu bisa kita sebut dengan atletik. Dan atletik itu merupakan olahraga yang paling tua di dunia. Nah, maka sering disebut dengan induk olahraga ya. Jadi induk dari olahraga itu ya ini jalan, lari, lompat, dan lempar atau bisa disebut dengan atletik. Dan pada kesempatan kali ini di pertemuan pertama di KD 3.3 kita akan mempelajari 2 ya, yaitu variasi gerak dasar berjalan dan variasi gerak dasar berlari. Nah, apa itu jalan dan apa itu lari? Nah, sebelum kita mempelajari, maka kalian harus tahu terlebih dahulu perbedaan dari jalan dan lari. Nah, perbedaannya di mana jalan dan lari ya? Mungkin kalian akan menyebutkan, oh perbedaannya di kecepatan Ustadz. Nah, maka ada yang disebut dengan jalan cepat. Nah, jalan cepat itu juga cepat ya. Nah, maka yang membedakan adalah jalan itu di sini pengertiannya ya, kita baca dulu. Jalan adalah aktivitas gerak memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Saat kaki melakukan pergantian langkah, satu kaki tetap bertumpu pada dasar pijakan. Nah, ini jalan. Berbeda dengan lari. Nah, maka saat melakukan pergantian langkah, ada saat kedua kaki melayang. Nah, perbedaannya di sini antara jalan dan lari. Jika jalan itu pasti salah satu menapak di tanah misalkan atau di lantai. Jadi saat dasar pijakannya apa? Jadi misalkan dia jalan maka jalan kaki kiri, maka yang melayang kaki kanan. Ketika kaki kanan menyentuh tanah, maka yang melayang kaki kiri, gitu ya. Atau dua-duanya misalnya saat mengangkat nah dan seterusnya. Tetapi ketika berlari, maka ada saat kedua kaki itu melayang semuanya. Jadi nggak ada yang menapak di tanah. Nah, perbedaan antara gerak dasar berjalan dan berlari di situ. Jadi tadi apa saya sebutkan bahwa ketika jalan ada satu kaki tetap bertumbuh pada dasar pijakan. Berbeda dengan lari yang saat melangkah itu ada saat kedua kaki melayang. Ya, kedua kaki melayang. Baik. Yuk kita pelajari yang pertama yaitu variasi gerak dasar jalan. Di dalam variasi gerak dasar ini ada 2 ya, yaitu berdasarkan langkah dan berdasarkan arah. Yang pertama, variasi jalan maju dan mundur. Nah, variasi apa ini? Variasi gerak jalan maju dan mundur. Jalan maju dan mundur ini termasuk gerak dasar apa? Ya, lokomotor. Jadi variasi gerak dasar lokomotor maju dan mundur. Bagaimana cara melakukannya ya? Sebagaimana Ustaz sebutkan di situ ya. Posisi awal sikap berdiri tegak dan badan ke depan, kemudian langkahkan kaki ke kanan ke depan. Langkahkan kaki kiri ke depan, ayunkan lengan kanan ke depan. Nah, jadi ada koordinasi ya di sini ya. Ya. Ya, jadi ketika kaki kiri ke depan, tangan kanan yang ke depan, ya.
dan begitu sebaliknya ya. Langkahkan kaki kiri ke belakang, ayunkan lengan dan seterusnya ya. Jadi mudah ya variasi jalan, maju dan mundur. Kemudian yang kedua variasi jalan berkelok dan ke samping. Nah, bagaimana cara melakukannya? Nah, namun sebelumnya ini sama ya. Jalan, lari, lompat dan lompat itu disebut dengan gerak lokomotor ya. Jadi nanti kalau yang melempar, tentu yang dilempar apa? Misalkan kalau hanya melempar namun tidak ada alat, maka dia disebut gerak non lokomotor. Namun berbeda jika ada alatnya, maka disebut gerak apa? Manipulatif. Mungkin itu ya. Baik. Nah, lari berkelok itu disebut juga dengan zigzag. Ya, dengan zigzag ya. Bagaimana cara melakukannya? Sikap awal, posisi tubuh berdiri tegak, lalu langkahkan kaki kiri ke samping. Nah, kemudian langkahkan kaki kanan ke samping, jadi ke kanan, ke kiri dan seterusnya ya. Kemudian lakukan gerakan berjalan berkelok ke depan. Setelah selesai melakukan jalan ke samping kanan, ke samping kiri, kemudian kalian lakukan lari ke depan berkelok. Berjalan ke depan berkelok. Kemudian variasi langkah biasa dan langkah tegak. Lihat gambarnya ya. Dilihat gambarnya ya. Langkah biasa ya kita biasa. Kalau langkah tegak ya sebagaimana baris berbaris ya. Ya. Jadi mudahnya kalian berjalan biasa disertai dengan koordinasi kaki dan tangan, kemudian melakukan langkah tegak sebagaimana digambar, tangannya lurus. Kemudian variasi langkah rapat dan langkah cepat. Nah, posisi awal beri tegak dan langkahkan kaki ke kiri ke depan. Saat melangkah lutut ditekuk sedikit. Ya, ini saat langkah rapat ya. Langkahkan kakimu dengan rapat disertai ayunan lengan. Lalu ikuti dengan langkah cepat dengan ayunan tangan lebih kuat. Nah, kemudian yang kedua adalah variasi gerak dasar lari. Nah, variasi gerak dasar lari. Ada 3 ya. Yang pertama yaitu variasi lari cepat dan lari pelan. Lari cepat itu disebut sprint. Kalau lari pelan disebut jogging ya. Awalnya sikap berdiri tegak lalu melangkahlah untuk melakukan lari pelan atau jogging sejauh 10 meter misalnya. Kemudian lakukan lari cepat dalam jarak tertentu ya, misalnya 10 meter juga. Saat berlari gunakan ujung telapak kaki. Saat berlari kita menggunakan ujung telapak kaki. Ayunkan lengan dengan kedua tangan dikepalkan atau dibuka ya. Ayunkan lengan dilakukan secara santai, posisi badan miring ke depan dan pandangan ke depan ya. Supaya bisa lihat jalan ya. Kalau kalian lihat bawah nanti kalau depan ada apa kita nggak lihat. Saat berlari atau sprint, ayunkan lengan dan langkahkan kaki harus terkoordinasi dengan baik. Ya, sama seperti yang saat jalan ya. Dikoordinasikan dengan baik. Kemudian variasi lari menyamping dan lari berkelok. Ya. Sama ya seperti jalan tadi ya. Namun bedanya ini berlari. 6 atau lebih cepat ya. Awalnya sikap berdiri tegak, langkahkan kaki kiri ke samping dalam gerakan berlari diikuti ayunan lengan. Lakukan kegiatan lari menyamping dalam jarak tertentu, misalkan 5 meter ke kanan, 5 meter ke kiri, lalu dilanjutkan dengan lari berkelok melewati rintangan, misalkan kun yang sejauh 5 meter juga misalnya. Nah, kita lakukan mungkin 2 sampai 3 kali. Lalu variasi lari melompati rintangan dan lari langkah kuda. Nah, bagaimana cara melakukannya? Langkahkan kaki kanan ke depan, kaki kiri mendorong tubuh di belakang kaki kanan. Posisi kanan selalu berada di depan kaki kiri saat melompat. Ketika mendarat gunakan kedua kaki lalu ikuti gerakan berlari berkuda. Ya, ini variasi lari melompati. Berlari, kemudian melompati rintangan misalnya. Ya, melompati kun atau rintangan yang lain. Nah, kemudian setelah lompat kemudian diikuti dengan lari langkah kuda ya. Nah, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang belum jelas silahkan ditanyakan ya, dan pada pertemuan pertama ini belum ada tugas. Demikian dari Ustaz Afif. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.